Hai 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 Sobat Semantik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih ya Sobat Semantik bersama Yesuja. Dimana lagi kalau bukan di Media Center SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Dan kali ini Yesuja akan ngobrol-ngobrol nih ya bareng Bang Farizal yang merupakan guru SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah dan koordinator utama di proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah tentunya. Dan katanya nih ya Sobat Semantik, Bang Farizal ini baru pulang dari Jakarta karena diundang kementerian terkait modul P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Saking keponya nih ya Sobat Semantik, Yesuja mau tanya-tanya langsung nih sama Bang Farizalnya. Di mana lagi kalau bukan di Semantik Podcast. Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Channel inspirasi dan edukasi Semantik Podcast, all about education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik dimanapun Sobat berada. Nah, gimana kabarnya hari ini Sobat Semantik? Dan bertemu lagi bersama Yesuja, di mana lagi kalau bukan di Semantik Podcast. Seperti biasa di Semantik Podcast, Suja nggak pernah sendirian nih Sobat Semantik, karena ada tokoh inspiratif tentunya dari SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Dan langsung aja Yesuja kenalin nih, ada Bang Farizal. Selamat datang Bang Farizal. Sama-sama Suja. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabar saya bahagia dan senang sekali ada di sini. Alhamdulillah ya Sobat Semantik. Nah, Bang Farizal ini Sobat Semantik biasanya dipanggil, kalau di Semantik apa nih? Kalau di Semantik teman-teman biasanya sih panggil Ijal aja sih. Ijal ya, Pak Ijal. Pak Ijal gitu ya. biasanya. Tapi kadang-kadang ada juga panggil ganteng sih. Enggak ya, bercanda. Enggak yang manggil Pak Ijal, enggak ada yang manggil iya. ganteng. Oke Sobat Semantik. Nah, Pak Ijal ini guru kimia ya? Yap, Bang? betul. Nah, guru kimia di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Pasti Sobat Semantik nggak mungkin dong nggak kenal sama Pak Ijal ini ya. Nah, tadi kita udah lihat nih Bang, sebelum opening nih ada tayangan video. Oh iya. Ya, Bang Ijal aja nggak apa-apa ya? Boleh silakan Suja. Bang Ijal ini Sobat Semantik baru pulang dari Jakarta. Jalan-jalan. Enggak jalan-jalan. Enggak jalan-jalan ya. Tentunya tetap bekerja ya. Betul. Dan berkarya juga pastinya Betul ya Bang sekali. ya. Oke. Nah, di Jakarta itu katanya nih, dengar-dengar nih ya. Bang Ijal ini diundang sama kementerian ya Bang ya. Betul. Waduh, hebat banget nih Sobat Semantik. Sangat inspiratif tentunya ya. Di Jakarta itu acara apa dan ngapain aja nih Bang? Oke. Ya, jadi yang didengar-dengar Mbak Suja nggak salah. Jadi waktu itu kebetulan saya sempat diundang sama kementerian untuk ikut dalam kegiatan berbagi praktik baik narasumber P5. P5 ini kan bagian dari kurikulum Merdeka ya, Suja ya. Jadi kurikulum Merdeka itu salah satu hal yang membuat menarik ya. Sisi menariknya kurikulum Merdeka itu kan ada P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan SMA kita, SMA 3 Bengkulu Tengah bersama dengan 2 SMA lain di Provinsi Bengkulu, SMA 1 Kepahyang dan SMA 1 Bengkulu Utara itu menjadi 3 sekolah yang diundang oleh kementerian untuk ikut berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan. Dan kebetulan untuk SMA 3 Bengkulu Tengah saya yang berangkat waktu itu. Luar biasa sekali nih Sobat Semantik. Siapa tahu besok-besok ini Bang Ijal mau ngajakin Sobat Semantik mungkin? Boleh, ayo. Kalau tentunya Suja dan tim Media Center mau ikut juga nih Bang. Silahkan diajak semuanya. Boleh, Ayo ya. kita sering-sering berbagi ke kementerian ya. Baik, berbagi praktik baik tentunya ya Bang ya. Oh iya Bang, ini kenapa sih harus SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah yang diundang gitu? Oke, ini menarik nih sebenarnya. Jadi waktu itu pertanyaannya nggak cuma saya di Suja aja sebenarnya. Waktu itu ketika saya dipanggil gitu ya, dipanggil kementerian, saya juga nanya sama yang ngundang. Kan sekolah ada banyak ya, di SMA ada banyak di Bengkulu. Kenapa SMA 3 Bengkulu Tengah? Nah, kemudian ternyata salah satu alasan kita waktu itu ya Suja ya, kita dipanggil oleh ke kementerian itu SMA 3 Bengkulu Tengah itu dianggap modulnya walaupun tidak sempurna ya, tidak ada yang sempurna memang. Jadi modul kita mungkin tidak sempurna, tetapi dianggap cukup baik
untuk bisa membagikan apa yang kita punya. Jadi begitu. Kebetulan memang sempat share modul kita ke salah satu fasilitator di tingkat nasional waktu itu, ke Pak Rifai. Jadi berdasarkan hasil penilaian dari Pak Rifai, ya dianggap bahwa modul kita itu ya bisalah cukup baik lah dibanding beberapa yang lain begitu. Baik, luar biasa sekali nih Sobat Semantik. Untuk ini Bang, P5-nya sendiri di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini sudah berjalan berapa lama sih Bang? Oke, untuk P5 sesuai dengan ini ya, kita kan sekolah SMA 3 Bengkulu Tengah itu sebagai pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, itu kita sudah jalan sejak Juli 2023. Nah, bersamaan dengan itu tentunya ikut P5-nya gitu ya. Jadi P5-nya sudah jalan kita sejak tanggal 14. Di 14 Juli kita sudah mulai jalan, perencanaan sudah kita buat, kita sudah mulai jalan sampai ke sekarang. Berarti kita kurang lebih sudah 11 minggu ya, sudah 11 minggu. Cuma kemarin sempat kepotong tuh. Kita kan di SMA 3 Bengkulu Tengah modelnya kan sistem blok mingguan ya. Jadi 2 jam di hari Rabu, kemudian 10 jam di hari Kamis. Nah, kemarin sempat kita di hari Kamis itu kepotong 1 kali karena ada kegiatan 17-an ya, bener ya? Oh iya. Bener ya kan? Nah, ada kegiatan 17-an. Jadi kita kepotong 1 hari, baru kita mulai lagi. Jadi kalau totalnya memang udah 11 minggu, tapi yang udah berjalan programnya itu baru 10 minggu gitu. Berarti masih seumur jagung ya? Seumur jagung, bener, seumur jagung ya. Tapi jagungnya jagung yang manis kok. Oh, jagung yang manis, oke. Bukan berondong jagung. Oh, bukan berondong jagung. Bukan, ya? Kita jagung yang manis saat ini. Oh, jagung yang manis. Nah, Bang Ijal, ngomong-ngomong seumur jagung nih ya, sudah sampai mana sih P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini? Oke, kita sebenarnya untuk modul ini ya, yang modul pertama, kita kan direncanakan di kurikulum kita itu untuk 1 tahun ajaran ini kita ada 3 tema. Kita ada 3 tema. Sekarang kita jalan tema pertama nih. Tema pertama kita itu kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri kalau total JP-nya di kita itu ada 138 JP. Ya, 138 JP itu akan berjalan selama kurang lebih 14 minggu. Nah, kita kan udah jalan 10 nih. Udah jalan 10 kali, jadi kalau hitung-hitungan matematik sederhananya udah 2/3 udah kita lampaui nih ya. Nah, jadi kita sudah untuk kewirausahaannya kita sudah sampai proses produksi oleh siswa. Cuman ini yang menjadi poin penting yang kemarin kemudian kami dapatkan juga dari Jakarta, fokus kita di P5 ini sebenarnya bukan di produk anak itu sebenarnya. Oh, jadi di mana fokus kita itu sebenarnya bagaimana kita meningkatkan sesuai judul loh ya. Sesuai judulnya kan ini kan project penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kita kuatkan profil pelajar Pancasilanya. Nah, dimensinya yang kita perkuat. Salah dua dari dimensi profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan melalui tema kewirausahaan ini, yaitu gotong royong dan kreatif. Jadi itu yang kita tekankan saat ini. Dan untuk saat ini karena sudah sampai di proses produksi, di hari ini kebetulan sudah masuk ke tahap produksi. Kita dimensi yang coba diperkuat di sini tuh di gotong royongnya. Kemudian next kita akan masuk ke kegiatan pekan raya dan promosi, itu kita akan memperkuat dimensi kreatifnya. Jadi kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi project P5 tema pertama udah selesai, kita lanjut. Oh, lanjut lagi. Lanjut lagi tema 2. Ngomong-ngomong lanjut. Boleh. Sebelum lanjut nih Bang, kita lihat dulu cuplikan kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Mimpi yang tak berani gimana lagi berbuat? Mimpi itu harus berani. Sobat Semantik, ini adalah keseruan kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok nih Sobat Semantik. Dan di setiap kelompok bebas untuk berdiskusi dengan guru yang mendampingi. Dan mereka juga ditugaskan nih Sobat Semantik untuk mewawancarai wirausahawan yang ada di daerah mereka, membuat mading yang bertemakan kewirausahaan, membuat proposal wirausaha dan mempresentasikan di depan Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, yaitu Bapak Anton Ampiri MPD, membuat produk lokal dan memproduksi secara massal. Oke Sobat
Mantik, itu tadi cuplikan dari kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Pastinya seru banget dong ya Bang Ijal. Seru banget. Nah, itu Sobat Mantik boleh banget nih ya kalau misalnya nih masih penasaran, boleh tanya-tanya nggak sih sama Bang Ijal? Boleh, boleh. Sangat boleh ya. Karena kan salah satu sebenarnya ya, salah satu tujuan kami kemarin diajak ke Jakarta itu di kementerian itu, kami kan jadi narasumber tuh, diharapkan bisa jadi narasumber, berbagi juga apa yang kami dapatkan di Jakarta dan yang kami lakukan di sekolah kami ke sekolah-sekolah lain. Sebenarnya itu sebenarnya. Cuma sudah ada sih beberapa sekolah yang sudah meng-approach ya, udah deket-deket gitu ya, ngomong, oh bisa dong kasih waktu sharing mengenai P5 di SMA 3, kemudian apa materi-materi kemarin di Jakarta. Siap, kami siap banget ya. SMA 3 Bengkulu Tengah ini selalu terbuka kalau ada rekan-rekan dari sekolah lain, kalau ada kawan-kawan yang lain atau dari murid-murid dari sekolah lain mau lihat bagaimana proyek P5 kita, silahkan. Kita dengan tangan terbuka ya, Suja ya, kita nggak pernah nutup ya peluang buat orang lain untuk melihat P5 kita. Transparan kok kita. Transparan, dan nomornya ada di bawah ini. Oh boleh, nomor ada di bawah ini ya. Bercanda ya. Nggak ada. Ya. Nah, untuk P5 nih, ngomong-ngomong P5, ya Suja mau bocoran sedikit deh Bang, untuk kegiatannya nanti di Basaraya apa aja tuh? Oh iya, jadi bener ya, di kita, di tema kewirausahaan kita ini di tahapan menuju akhir itu sebelum refleksi, kita kan ada Pasaraya tuh, yang direncanakan akan dilakukan di tanggal 14 ini nanti. Nah, di Pasaraya ini anak-anak itu akan memasarkan produk yang sudah mereka buat. Tetapi ini yang perlu diingat, pada saat mereka memasarkan produk ini yang kita nilai, karena ini kan tetap ya, karena bagian dari proses pembelajaran kan pasti ada asesmen, ada penilaian tuh. Nah, penilaian kita itu justru tetap ke dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi tetap dua aspek itu yang kita lihat Mbak Suja ya. Jadi kita tetap lihat gotong royongnya, tetap lihat kreativitasnya. Jadi nanti anak-anak akan memasarkan produk mereka, kemudian mereka akan belajar bagaimana memanajemen sebuah stand. Kita kasih stand nanti tuh. Jadi mereka punya stand masing-masing, setiap kelas punya stand masing-masing. Ya silahkan sekreatif mereka, kemudian bergotong royong dengan kawan-kawan yang lain, bagaimana bisa membuat stand mereka menjadi menarik, kemudian produk mereka bisa dikenal orang lain dan sebagainya. Jadi tetap ya, muara akhir dari kegiatan kita itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Waduh, keren banget dan pastinya seru banget itu ya. Insya Allah Bang, seru banget. Seru banget. Nah, mungkin juga nanti bisa juga nih Suja bikin konten, boleh nggak nih? Oh boleh. Jadiin konten juga. Boleh banget. Kami tunggu tim Media Center Semantik ya, bikin konten di Pasaraya nanti. Oke. Nah, ngomong-ngomong kegiatan Pasaraya, produk-produk itu apa aja sih Bang? Oke. Sebenarnya kalau detailnya saya mungkin nggak begitu ingat ya, Jak ya. Cuman kalau yang ada tuh yang saya ingat itu menarik sebenarnya. Kayak ada kembang loyang dendam tak sudah apa ya, saya lupa sih detailnya apa, tapi ini menarik banget, kreatif banget anak-anaknya. Kembang loyang sudah tidak dendam. Nah, kemudian ada juga pisang yang pakai maca, coba kebayang nggak? Kreatif kan? Kreatif banget. Kemudian ada juga kue tart Rafflesia. Ada yang menarik juga. Kebayang nggak kalau kulit jeruk bisa dijadiin manisan? Nah, itu Suja belum pernah coba. Belum pernah coba kan? Nah, cobain deh. Ada satu kelas itu yang bikin itu tuh, bikin manisan, tapi dari kulit jeruk. Nah, kemarin ketika mereka bikin tester, kami cicipin tuh, enak. Saya nggak nyadar kalau itu kulit jeruk gitu ya. Saya nggak tahu kalau kulit jeruk itu bisa dibikin jadi makanan semenarik itu. Dan itu keren-keren banget kok. Jadi ada banyak, kita kurang lebih ada setidaknya ada 11 produk yang sudah dibuat oleh siswa dan kemasannya menarik, rasanya enak, kemudian cara mereka memasarkan, itu yang penting, cara mereka memasarkan dan kreativitasnya mereka, gotong royongnya mereka tuh bener-bener mewujudkan hasil kerja yang baik. Itu sih. Jadi untuk pemasarannya sendiri itu dibebaskan ya Bang ya? Dibebasin. Di media sosial pun boleh mereka? Bener. Mereka bahkan udah ada yang pakai iklan di TikTok, bener, bikin iklan di TikTok, bikin iklan di IG. Jadi ya bener-bener memanfaatkan semua sumber daya yang mereka punya. Jadi dari sini sih
sih, dari sini kami melihat bahwa ketika kita menyasar dimensi kreatif dan gotong royongnya itu betul-betul terasah sih di anak-anaknya. Baik, dan pastinya keren banget nih Sobat. Keren, dijamin, ya. beneran. Dan ya sudah pastinya nggak sabar nih Bang, mau datang ke pasar raya nih. Saya juga, sama nggak sabarnya, beneran. Gurunya pun nggak sabar nih Sobat Semantik ya. Dan kalau tadi tuh denger yang seru-serunya aja nih Bang. Oke, siap. Sekarang nih mau tanya yang agak sedih sedikit. Oke, apa tuh? Kendalanya dalam pelaksanaan P5 ini, karena baru tahun pertama ya. Benar, Bang ya, tahun di pertama. SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini, boleh dong diceritakan sedikit. Oke. Gitu. Tapi bener sih, yang diceritain tadi manis-manis terus Manis-manis ya. Seolah-olah semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Padahal sih nggak juga, ya karena ya bener. Ini kan kita pertama ya di SMA di Semantik itu pertama kali bikin ini ya, project P5. Jadi kendala yang paling mendasar, yang paling pertama itu meyakinkan para fasilitator. Ini kan fasilitatornya kan guru-gurunya nih yang terlibat. Fasilitatornya bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Awalnya skeptis banget loh. Beneran, awalnya skeptis banget. Ini apa ya bener bisa dijalanin sama anak? Apa anak-anaknya bakal tertarik? Tapi begitu kita launching lah bahasanya ya, kita launching ke anak-anak, modulnya kita persiapkan dengan baik. Alhamdulillah, ketakutan-ketakutan di awal tadi nggak ada lagi gitu ya. Kemudian yang kedua yang juga bikin kendala di kita sebenarnya itu terkait dengan waktu. Jadi kan kita kan sudah buat perencanaan tuh, di modul udah buat perencanaan, tep waktunya ini kita dilaksanakan sini. Tapi di tengah jalan ada aja tuh misal, ini ada kegiatan ini, akhirnya kita nggak bisa buat. Ada kegiatan ini kita nggak bisa buat. Tapi ya udahlah ya, namanya kita bikin perencanaan di modul, eksekusi di lapangan kan menyesuaikan. Jadi secara umum kendala banyak, jujur aja banyak karena ini pertama. Tetapi buat kami di tim P5 Semantik itu kendala-kendala tersebut ya jadi tantangan aja sih, jadi tantangan. Kita coba aja sejauh ini semua kendala-kendala yang ada bisa diselesaikan lah. Bisa diselesaikan dengan baik dan lama-lama nanti akan terbiasa juga ya Bang. Betul, ya? amin, insya Allah. Oke, Bang Ijal. Yap. Nah, kenapa nih harus tema kewirausahaan dulu nih? Oke. Iya, kenapa Sip. nggak tema-tema yang lain gitu? Oke. Jadi gini, filosofinya nih, saya ngomongin filosofi dulu ya. Kalau P5 itu sebenarnya kita nggak ngomongin tema dulu loh, sejak. Jadi pertama itu ketika kita ngomongin P5, kita harus analisa dulu nih. Kita analisa dulu di sekolah kita ini dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu mana yang kita nggak kuat. Nah ternyata di sekolah kita itu di SMA 3 Bengkulu Tengah itu yang paling tidak kuat itu berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan, kemudian berdasarkan hasil survei kami dari tim kurikulum waktu itu kreativitas dan gotong royong yang paling butuh buat kita perkuat. Nah berangkat dari situ kan ada tema banyak nih, ada tema kewirausahaan, ada suara demokrasi, sehat jiwa raga dan sebagainya. Nah kami melihat dari untuk gotong royong dan kreatif ini relevan dengan kewirausahaan. Jadi dengan ketika kita menerapkan kewirausahaan, pada akhirnya bisa meningkatkan atau memperkuat karakter anak di dalam gotong royong maupun kreatif. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kami memilih tema pertama itu kewirausahaan. Jadi inilah yang menurut kami paling tepat saat ini di SMA 3 Bengkulu Tengah untuk memperkuat ini tadi, profil untuk gotong royong dan kreatif tadi gitu. Dalam sekali ya Bang. Oh bener, dalam banget. Karena kalau filosofi, kadang-kadang kan kayak gini tuh, kemarin ya dari hasil di Jakarta itu kan banyak sekolah yang salah dalam mengimplementasikan P5 karena mikirnya perlu dilakuin itu, oh ini mau pertama tema apa nih, kedua tema apa, ketiga tema apa, padahal bukan itu sebenarnya aja. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan itu dianalisa dulu nih sekolah di siswa kita ini di antara 6 profil pelajar Pancasila tadi mana yang paling nggak kuat. Baik. Nah karena kan judulnya kan project penguatan. Oh iya juga. Nah, jadi proyek penguatan. Jadi yang paling tidak kuat misalnya di kita kejadiannya yang paling tidak kuat itu kreatif sama gotong royong. Untuk kreatif dan gotong royong ini yang paling pas tema apa ya? Nah, gitu. Baru temanya muncul.
Oke, Gitu. jadi kita harus lihat lingkungan kita dulu ya Betul. Bang ya. Oke. Mantep. Ternyata hostnya pinter juga ya, cepet nangkepnya. Waduh, harus lanjut. Jadi bener ya, Oke. profilnya dulu yang dilihat. Baik. Jadi teman-teman P5 di sekolah lain yang sempat nonton ini, ingetin tuh, yang pertama dilakuin bukan cari tema. Kita bukan cari tema loh ya, kita tentuin dulu dimensi mana yang kita tidak kuat di sekolah kita. Baru berikutnya tema. Gitu. Baik. Nah, karena nih udah Bang Ijal dan tim udah menelaah, waduh. Oh iya, menelaah bahasanya ya. Tapi bener, kita telaah loh ya. Iya, Nah. sudah menelaah ya untuk kelemahan-kelemahan maupun kelebihan di lingkungan SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah ini, maka terpilihlah tema kewirausahaan ya Bang ya Betul. untuk tahun pertama. Dan di percobaan pertama udah dibilang percobaan bukan sih ini Bang? Iya, boleh lah ya dibilang percobaan pertama, bisa lah ya. Baik. Nah, setelah kewirausahaan nih Bang, pastinya Bang Ijal dan tim akan menelaah lagi, Betul. akan mencari lagi. Tentunya ada bocoran nggak mau tema apa setelah ini? Sip. Di kami di tim di kurikulum sama apa namanya di P5. Ini saya mau kenalin dulu nih, ya. Jangan seolah-olah ini Pak Ijalnya yang keren, yang hebat. Enggak, kami ada di P5 itu ada tim. Waduh, Ada timnya. ternyata Jadi ya. saya sebagai koordinator utamanya. Pantesan, bentar, pantesan. Kenapa? Anda paham sekali gitu Bang. Terima kasih. Jadi saya koordinator utamanya, kemudian saya punya koordinator P5-nya, ada 4 orang. Awalnya 4 orang. Nanti saya cerita kenapa jadi 5. Awalnya ada 4 orang, ada Bu Intan Sriwijayanti, ada Bu Dian Anggraini, ada Bu Liza, kemudian ada Bu Reni. Ada Bu Reni. Jadi berempat nih. Nah, kemudian ketika kita ada perubahan struktur di sekolah baru-baru ini, kita ketambahan satu lagi tenaga bantuan, ada Bu Sri Maladewi. Jadi sekarang kami ada 5 nih koordinatornya. Nah, kami coba menelaah di awal sih sebenarnya. Waktu menelaah kami baru melibatkan yang 4 ini karena yang satu kan baru datang belakangan nih. Ya. Jadi ada 2 lagi profil yang perlu kita perkuat, yaitu apa namanya, berpikir kritis dan mandiri. Karena di anak-anak kita ternyata di SMA 3 Bengkulu Tengah itu kemampuan berpikir kritis mereka berdasarkan hasil kajian kami itu masih cukup rendah, dan kemandirian belum sesuai yang diharapkan. Nah itu, dari situ kami menganggap tema yang pas. Nah ini pemilihan temanya menarik nih. Menarik nih, Jak, kalau saya ceritakan. Jadi pemilihan temanya ini karena tadi udah ngepasin sama dimensi ya. Udah ngepasin sama dimensi. Kemudian kami ngepasin juga timingnya nih. Kita kan beberapa waktu ke depan ya, itu akan ada pesta demokrasi ya. Ada pesta demokrasi nih, kita mau ngadepin pemilu, pemilihan legislasi presiden dan sebagainya nih. Nah, kemudian kami sudah mempersiapkan modul untuk tema berikutnya, yaitu tema suara demokrasi. Nah, topiknya, ini menarik. Topiknya kami akan mengajak para pemilih pemula di SMA 3 Bengkulu Tengah sebagai agen anti hoax. Apa hubungan antara anti hoax dengan suara demokrasi? Yep. Tungguin modul kami berikutnya. Waduh, ini nggak Menarik banget pokoknya. Oke. Tadinya ya, Sobat Semantik, ya Suja tuh mau mancing biar di-spill gitu. Ternyata ini masih rahasia. Nggak rahasia-rahasia banget sih sebenarnya. Rahasia banget ya. Tapi biar kesannya kayak pengen apa gitu. Tapi benar kita coba menghubungkan antara tema kita di P5 dengan dunia nyata yang dihadapi anak-anak saat ini. Dan dengar hoax itu kan sesuatu yang kayak kita tahu, kita aware lah kalau itu bahaya gitu ya. Tapi batas itu doang. Tindakan nyata kita mencegah itu kan hampir nggak ada ya kayaknya ya. Tindak lanjutnya dan lain Itu sebagainya. jadi itu yang coba kami coba kami ramu ke dalam modul bagaimana anti hoax ini bisa menjadi cara buat siswa kita di SMA 3 Bengkulu Tengah supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya sekaligus kemandirian mereka. Nanti kita bisa lihat di modul. Baik, tentunya nih Sobat Semantik, tungguin terus nih kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Siap. Oke. Nah, Bang Ijal, ini kayaknya kalau ngobrol sama Bang Ijal nih nggak habis 3 hari 3 malam nih, kayaknya nggak akan habis konten kita ini ya Bang ya. Nah, terima kasih Bang Ijal Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Semantik Podcast.
dan berbagi ilmu juga, berbagi praktik baik tentunya dengan Sobat Semantik. Nah, masih banyak lagi nih yang mau dibagikan sama Bang Ijal, boleh banget. Nanti Sobat Semantik komen aja di bawah ya. Nanti undang Bang Ijal lagi dong, Kak. Wah. Gitu. Undang Bang Ijal lagi dong. Boleh banget. Nanti kita undang terus ya. Atau nanti boleh jadi host juga. Oh, jangan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke, baik. Berarti kerjaan Suja nggak diambil nih. Nggak jadi, nggak sanggup juga. Sobat Semantik, jika ingin perubahan kecil di dalam diri Sobat Semantik, maka ubahlah cara kerja kita. Dan jika ingin perubahan besar dan mendasar di dalam diri Sobat Semantik, maka ubahlah paradigma. Dan sampai di sini dulu Semantik Podcast kali ini. Saya Suja Istislami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama.